Firman Tuhan diambil dari Yesaya 6 ayat 1-8. Dengarlah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dennis yang sudah membacakan firman yang akan kita renungkan hari ini dari Yesaya 6 ayat 1-8. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan pemberitaan firman hari ini. Bapa, sungguh suatu penglihatan dari Nabi Yesaya yang menakjubkan tentang Tuhan, tentang siapa dirimu, tentang kemuliaan-Mu Tuhan yang memenuhi alam semesta ini. Dan Tuhan, hari ini kami mau kembali melihat, belajar dan merenungkan kemuliaan Tuhan yang memenuhi hidup kami, yang memenuhi gereja ini, dan yang menjadi pendorong bagi kami semua, perintah dan juga sukacita bagi kami semua untuk menyatakan Injil-Mu dengan setia dalam hidup ini dan kepada dunia ini. Dalam satu sama lain kehidupan kami. Nyatakan Tuhan, ajarkan kami Tuhan kembali apa yang Kau maksud dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu akan mengubahkan kami dan bagaimana kemuliaan itu akan mengubahkan dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita sudah masuk di minggu terakhir dari Vision Month. Dan saudara, kita sudah belajar selama 3 minggu terakhir ini apa yang menjadi visi Tuhan bagi gereja GPC Tuhan. Apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi gereja GPC. Dan saudara, ini recap sedikit saja saudara. Visi dari gereja GPC apakah bisa bantu ditayangkan sesi visinya? Ditayangkan sebentar lagi. Oke. Ya. Saudara, ini visi kami. Kami bersama-sama telah mendoakan visi ini di awal tahun saudara. Kami sudah berdiskusi, membahas, melihat, dan inilah saudara visi, tujuan, apa yang kita percaya Tuhan kehendaki di dalam pelayanan gereja GPC ini saudara, agar kita menjadi gereja yang berkomitmen untuk menghidupi Injil, yang berpusat pada seluruh kebenaran Kristus yang diberitakan dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, yang kita wujudkan dengan pemuritan yang terjadi melalui komunitas orang percaya di dalam gereja kita, karena kami melihat komunitas bukan hanya sebagai satu jalan yang efektif untuk membantu kita menghidupi Injil, tetapi rancangan dan panggilan dari Roh Kudus bagi semua orang percaya, agar kita dapat bersatu dalam komunitas yang beragam, karena kita dipanggil untuk membutuhkan satu dengan yang lain, supaya dalam komunitas gereja inilah kita yang tidak sempurna dapat bertumbuh untuk melihat kehidupan dalam lensa Injil dengan lebih setia lagi. Pertanyaannya sekarang saudara, di baris yang terakhir, kita mau bertanya satu hal. Kenapa Tuhan menghendaki agar kita dapat menghidupi Injil melalui pemberitaan Injil dalam komunitas gereja? Apa yang menjadi akhir, the end of living out the gospel? Ini semua untuk satu tujuan saudara, tertulis di baris keempat dari visi GPC.
kita dipanggil untuk menghidupi Injil dalam seluruh kebenaran firman melalui pemuritan dalam komunitas untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, frasa kemuliaan Tuhan mungkin sudah jadi frasa yang tidak asing lagi di telinga kita. Saya pribadi sering sekali menyebutkan frasa ini ketika saya berkhotbah, berdoa, berbicara secara personal dengan satu sama lain. Akan tetapi saudara, hari ini saya mau bertanya kepada kita semuanya, apakah kita benar-benar memahami arti dari kemuliaan Tuhan tersebut? Seringkali saudara, kalau kita pikirkan, kata kemuliaan Tuhan itu menjadi satu istilah yang abstrak, yang seringkali kita sulit untuk mendefinisikan apa itu kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita seringkali sulit untuk mengartikan itu saudara, kita hanya melihat ini sebagai satu konsep yang dibayang-bayang kita saja, dan mungkin tidak akan menjadi satu kebenaran yang akan penting atau bahkan mengubahkan kehidupan kita. Padahal saudara, kita tahu bersama-sama dan kita sudah pelajari bersama-sama, seringkali kita dengar dan seringkali kita renungkan saat kita bergereja di sini, bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang yang kita akan bahas bersama-sama, apa artinya kemuliaan Tuhan itu? Dan bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan itu bagi kita? Dan bagaimana kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu bagi dunia, bagi komunitas kita saat ini. Kita akan merenungkan dari firman yang tadi kita sudah baca bersama-sama di Yesaya 6 ayat 1-8, dan kita akan merenungkan ini dalam 3 poin khotbah saudara. Kemuliaan Tuhan menyatakan yang pertama, Tuhan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kemuliaan Tuhan menyatakan 2, manusia yang lebih berdosa dari yang kita duga. Dan kemuliaan Tuhan menyatakan yang ketiga, anugerah yang lebih indah dari yang kita harapkan. 3 poin ini saudara-saudara kita akan simak, pelajari secara dekat dari perikop Yesaya 6, 1-8 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Dan hari ini tidak seperti minggu lalu, saya kembali ke setelan lama saya, gak pakai PowerPoint saudara. Jadi simak ayat per ayat di dalam liturgi yang sudah saudara terima, ya, di dalam liturgi kertas saudara. Kalau saudara mau lihat di HP saudara, saya lupa umumin tadi sebelumnya, sebenarnya harusnya diumumin di awal. Saudara lihat di pinggir-pinggir saudara itu ada QR Code sekarang. QR Code itu adalah QR Code untuk saudara bisa akses liturgi saudara langsung di HP secara digital. Ya, jadi kalau saudara mau langsung lihat di HP, ya susah ngeliat di kertas, saudara boleh scan QR Code yang ada di samping kiri kanan saudara. Oke? Kita akan masuk ke poin khotbah pertama. Kemuliaan Tuhan menyatakan Tuhan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Saudara, Nabi Yesaya membuka kisah tentang peristiwa perjumpaannya dengan Tuhan di Bait Allah yang tadi kita sudah baca bersama-sama, dengan memberikan latar belakang yang penting untuk kita mengerti dalam kisah ini di ayat pertama, di kalimat pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah saudara, siapa Raja Uzia ini? Dan kenapa ini penting bagi kita untuk melihat konteks dari perikop ini? Saudara, Uzia adalah raja dari kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel bagian selatan. Dan kalau saudara baca saudara, kisah raja-raja Israel di dalam Alkitab, apakah itu di kitab 1-2 Raja-Raja atau di kitab 1-2 Tawarik, kita menemukan di situ bahwa kebanyakan raja-raja Israel itu bukanlah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka seringkali memerintah tidak dengan ketetapan Tuhan, mereka bahkan memperbolehkan penyembahan berhala dan mereka sendiri pun menyembah berhala, saudara. Namun, kalau kita membaca di 2 Tawarik 26, saudara, penulis Tawarik mengatakan bahwa Uzia adalah raja Israel yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan ini terbukti saudara saat Uzia itu memimpin menjadi raja di Israel, saat itu Israel itu maju. Mereka memenangkan banyak perang, kehidupan rakyatnya sejahtera, dan kerajaan Israel menjadi kerajaan yang disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Akan tetapi saudara, karena kesuksesan Uzia inilah, di akhir hidupnya, Raja Uzia ini menjadi raja yang tinggi hati, dan di 2 Tawarik 26 itu dikatakan, dia berubah setia kepada Tuhan. Kesombongannya memenuhi hatinya, dan itu ditunjukkan dengan keinginannya untuk dia masuk ke dalam bait Allah, ke dalam satu ruang yang sakral yang dikatakan ruang kudus bait Allah, dan dia mau mempersembahkan korban di atas mezbah di dalam ruang kudus bait Allah. Dan kenapa ini menjadi masalah saudara? Karena
Hukum Taurat sudah jelas mengatakan saudara bahwa yang boleh masuk ke dalam ruang kudus bait Allah itu hanyalah para imam keturunan Harun. Gak boleh orang sembarangan saudara masuk ke dalam bait Allah. Yang boleh mempersembahkan itu hanyalah imam. Uzia meskipun dia adalah raja yang sukses, tapi dia bukan imam saudara. Namun pada akhirnya Uzia lancang, dia tetap masuk, dia tetap melakukan itu, dan akibatnya Tuhan menimpakan penyakit kusta kepada Raja Uzia karena ketidaksetiaannya. Dan seketika Raja Uzia yang tadinya kuat, Raja Uzia yang tadinya kelihatan sukses, karena kusta menjadi raja yang tidak berdaya. 2 Tawarik 26 ayat 21 bahkan mengatakan, karena kusta Raja Uzia dikucilkan di rumah pengasingan. Karena saudara orang kusta itu nggak bisa bersentuhan dengan orang lain. Karena kalau bersentuhan, orang lain akan tertular sakit kusta saudara. Dan karena itu saudara, di akhir hidupnya, Uzia itu tidak dapat memerintah lagi. Dan terjadi kekosongan kekuasaan di dalam kerajaan Israel. Dan ini membuat kerajaan Israel pada saat itu yang tadinya kuat, menjadi kacau balau. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Kehidupan mereka menjadi tidak karu-karuan saudara. Dan di dalam kondisi inilah saudara, sampai Uzia mati, bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kembali terpuruk. Karena tidak ada raja yang dapat memimpin mereka di dalam kebenaran Tuhan. Dan di dalam latar belakang kekosongan inilah, Nabi Yesaya yang saat itu juga berada di dalam bait Allah, mendapatkan penglihatan di mana Tuhan datang menghampirinya. Dan perhatikan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya di ayat 1 dikatakan, Tuhan datang dengan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan di sini Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya sebagai seorang raja, di mana Tuhan menyatakan dirinya secara spesifik dalam ayat ini bahwa dia adalah raja yang jauh lebih baik dari Raja Uzia. Dan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai raja yang jauh lebih besar, yang jauh lebih baik dari Raja Uzia ini saudara. Perhatikan beberapa hal di ayat 1 sampai 3. Perhatikan saudara ya, dalam ayat-ayat ini ya. Ayat 1 dikatakan, Tuhan datang, duduk di tahtanya yang tinggi dan menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, pada masa itu, semakin tinggi seorang raja itu punya tahta singgasana saudara. Kalau bangkunya itu semakin tinggi, dan kalau jubahnya semakin panjang, itu mau menunjukkan bahwa apa saudara? Raja ini raja yang besar. Semakin tinggi, semakin panjang, itu artinya semakin besar seorang raja itu. Dan di sini mau menunjukkan saudara, tahtanya tinggi sampai ke langit. Jubahnya memenuhi, itu mau menunjukkan bahwa Tuhan itu raja yang sangat besar sekali. Udah jauh lebih besar daripada Raja Uzia. Dan di ayat 2 dikatakan juga, Tuhan datang diiringi oleh para serafim. Serafim ini adalah malaikat puji-pujian, malaikat saudara. Nah saudara, kalau raja-raja di dunia ini datang biasanya dikawal dengan tentara. Dan kalau tentaranya tuh kelihatannya lebih perkasa, lebih hebat. Di situ mau menunjukkan bahwa raja ini adalah raja yang perkasa. Semakin perkasa berarti semakin perkasa tentaranya, berarti semakin perkasa juga rajanya. Tapi di sini Tuhan datang dengan diiringi oleh malaikat. Dan ini mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah raja yang lebih besar dari semua raja di dunia ini. Kenapa saudara? Karena kalau kita biasanya lihat di Alkitab, bila manusia berjumpa dengan malaikat Tuhan, itu apa yang terjadi saudara? Manusia itu pasti akan menundukkan dirinya di hadapan malaikat. Karena kenapa? Malaikat derajatnya lebih tinggi daripada manusia. Tapi kita lihat di ayat 3 dikatakan malaikat serafim ini punya 6 sayap, di mana dikatakan 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan ini mau menunjukkan bahwa malaikat yang biasanya diberikan sujud oleh manusia, yang derajatnya lebih tinggi dari manusia, di sini mereka menyembah Tuhan. Bahkan mereka menyembah dengan tidak menginjakkan kakinya dan menutupi mukanya. Karena kenapa? Meskipun mereka lebih tinggi daripada manusia, di mata Tuhan, kedudukan mereka jauh lebih rendah. Mereka jauh lebih tidak layak untuk berada di hadirat Tuhan. Dan ini juga mau menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah raja yang lebih besar dari raja-raja lain. Karena sampai malaikat saja menyembah dia saudara. Lalu dikatakan juga, tanda kebesaran Tuhan sebagai raja.
di ayat 3 di dalam pujian yang dikeluarkan oleh para malaikat itu yang berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Saudara, saya ingin kita memfokuskan di kata kudus. Dalam bahasa Ibrani-nya mirip seperti bahasa Indonesianya, kata kudus itu adalah kata kadosh. Dan kata kudus ini saudara, bukan hanya ingin menunjukkan semata-mata tentang kualitas karakter moral yang dimiliki oleh seseorang atau suatu pribadi. Tetapi arti sesungguhnya dari kata kadosh itu adalah terpisah atau separated. Nah, tapi menarik saudara, kenapa tadi di situ ada Raja Uzia saudara? Raja Uzia juga sebenarnya raja yang pada akhir hidupnya terpisah. Tapi Raja Uzia terpisah karena kusta, karena dosanya. Tapi Tuhan adalah pribadi yang kudus, kudus, kudus. Dia adalah pribadi yang terpisah karena adanya suatu distinction antara dia dan juga pribadi-pribadi lainnya dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Sehingga saya ingin kasih definisi kudus itu artinya bukan hanya keterpisahan saja, tetapi kudus itu bisa dikatakan distinguished separateness atau keterpisahan yang masyhur. Ada kemasyhuran, ada kebesaran tersendiri saudara, yang dunia ini tidak pernah lihat, yang dunia ini tidak pernah bayangkan atau alami, ada di dalam pribadi Tuhan yang datang sebagai Raja. Dan kenapa kata kudus ini diulang 3 kali saudara? Di dalam tata bahasa Ibrani, pengulangan kata itu biasanya mau menunjukkan arti superlatif atau arti lebih tinggi. The best, gitu saudara ya kalau bahasa Inggrisnya. Dan biasanya pengulangan ini dalam bahasa Ibrani cuma 2 kali saudara. Misalnya saya bilang si A ini masakannya itu enak, masakan dia terbaik. Kalau di dalam bahasa Ibrani saya bilang masakannya dia itu baik-baik. Gitu saudara, diulang 2 kali aja. Tapi di sini hanya kata kudus di dalam Alkitab kita yang sampai diulang 3 kali. Kudus, kudus, kudus. Dan ini mau menunjukkan saudara kalau ada istilah superlatif, ini mau menunjukkan istilah superlatif. Di mana ini mau menunjukkan bahwa tidak hanya dia pribadi yang distinct, tetapi segala yang ada di dalam Tuhan itu tidak bisa dibandingkan secara apple to apple dengan pribadi yang ada dalam dunia ini atau dengan raja-raja yang ada di dalam dunia ini, karena Tuhan tidak ada di dalam kategori yang sama dengan manusia. Dan oleh karena itu, kuasa dan kedaulatan Tuhan sebagai raja di atas dunia ini bukan hanya jauh lebih besar daripada manusia, tetapi terlampau besar saudara. Melampaui logika kita, melampaui perasaan kita, melampaui intuisi kita saudara. Dan inilah kenapa dikatakan di ayat 3, Tuhan itu sebagai Tuhan semesta alam atau Yahweh Shebaoth. Yang berarti cakupan kekuasaan, kedaulatan Tuhan sebagai Raja itu seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini saudara. Penglihatan Yesaya akan bagaimana Tuhan hadir atas dirinya menunjukkan Tuhan adalah Raja yang mutlak berdaulat dan berkuasa atas hidup bukan cuma orang Kristen aja saudara, tapi atas hidup seluruh manusia, seluruh ciptaannya, seluruh dunia dan alam semesta ini, dan itu akan berlangsung sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, bagaimana kebesaran Tuhan yang kudus, kudus, kudus ini kita alami dalam kehidupan kita sekarang? Apa signifikansinya? Apa dampaknya bagi kita untuk kita mengetahui atau melihat Allah yang kudus, 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 yang melampaui bayangan kita ini saudara. Nah saudara, kita perhatikan di ayat 3, di baris berikutnya. Di situ dikatakan, kudus, kudus, Tuhan yang kudus, kudus, kudus adalah Tuhan yang akan senantiasa menyatakan kemuliaan bagi kita. Kekudusan Tuhan, distinction tentang Tuhan, itu dia nyatakan di dalam kemuliaannya. Dikatakan ayat 3, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan di sini saya ingin menjelaskan kepada kita apa arti dari kata kemuliaan itu sendiri. Saudara, kemuliaan dalam bahasa Ibrani itu adalah kata kavod atau kabot. Yang artinya saudara sebenarnya kata ini tuh adalah berat atau bobot. Kalau saudara orang Jawa di sini mungkin bisa langsung ngerti ya abot.
Apot itu berat ya artinya ya, apot. Mirip, gampang ingat ya saudara ya. Berat atau bobot. Dan artinya Tuhan datang dalam kemuliaan. Itu Tuhan datang dengan bobot yang besar yang akan mengguncang kehidupan kita. Apa maksud saya di sini? Saya udah siapin satu hal saudara-saudara. Saya mau kasih satu analogi. Ini ada satu air, ya, satu jar, satu gelas air lah ya saudara ya. Ada air di sini. Terus saya ambil di belakang tadi, pinjam Daniel batu baterai. Ya, saudara saya mau tanya, apa yang terjadi waktu batu baterai ini saya celupkan ke dalam air? Apa yang terjadi? Tumpah airnya ya. Bisa tumpah, bisa ada sesuatu yang terjadi bergoyang gitu saudara ya. Kenapa bisa begitu? Karena baterai ini punya bobot yang lebih berat daripada air. Mungkin fisikanya bilang, ini kalau nggak salah ya teman-teman fisika ya, punya massa jenis yang lebih besar daripada air. Gitu ya, bobot yang lebih besar. Dan saya bisa bilang saudara dalam bahasa Ibrani, baterai ini lebih mulia daripada air ini. Dia punya kemuliaan dan karena itulah kalau baterai ini dicelupkan, air ini akan tumpah, bergoncang saudara. Ya, saya nggak cemplungin saudara ya, karena saya masih mau minum airnya nanti ya. Perhatikan apa yang terjadi di ayat 4. Saat Tuhan hadir saudara, dikatakan apa di situ? Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu penuh dengan asap. Ada goncangan di dalam bait Allah dikatakan. Seperti analogi tadi, baterai dimasukkan ke dalam air. Itu artinya saudara, saat Tuhan datang sebagai Raja yang mulia, Maha besar, Maha kudus dalam hidup kita, kita akan mengalami goncangan yang akan mengubahkan hidup kita. Goncangan ini akan terjadi saudara, di mana Tuhan akan mengubahkan keinginan hati kita, prioritas hidup kita. Dia akan mengubahkan cara hidup kita. Dia akan mengubahkan bagaimana cara kita memandang hidup kita saudara. Dan itu artinya kenapa Tuhan mau kasih kemuliaan bagi kehidupan kita. Dan bagaimana ini bisa terjadi saudara? Seperti apa perubahan ini bisa terjadi karena kehadiran Tuhan yang mulia. Kehadiran Tuhan yang lebih berat, lebih berbobot dari kita. Satu analogi lagi saudara ya. Jumat besok kita libur tanggal merah saudara. Ya. Dan katakan Jumat besok saya sama Doris mau berkunjung ke rumah saudara. Saudara mungkin karena kita mau berkunjung ada beberapa, oke lah mempersiapkan rumah, bersihin tipis-tipis rumahnya, siapin makanan, dan kalau saudara mungkin udah deket sama kita, saudara mungkin nggak apa-apa, nggak usah persiapan apa-apa. Rumah berantakan kita juga nggak masalah, kenapa? Saya sama Doris sudah deket. Saya sama Doris sudah teman yang nyaman gitu, saudara. Oke ya, itu kalau saya sama Doris yang datang. Bayangkan, kalau yang mau datang ke rumah saudara itu presiden, hari Jumat besok. Saya yakin saudara persiapannya nggak akan sama dengan persiapan waktu saya sama Doris mau datang. Mungkin saudara dari hari ini udah mulai persiapan rumah kita. Dirapi-rapihin, biar suasana rumah itu nyaman buat Pak Presiden datang. Saudara mungkin akan hidangkan makanan yang Pak Presiden suka. Misalnya saudara, Pak Presiden suka makan nasi goreng pete. Saya nggak suka nasi goreng pete. Tapi apakah karena saya nggak suka, saya jadi nggak hidangkan? Enggak, karena Pak Presiden suka, saya hidangkan. Saya makan bareng bahkan itu sama-sama beliau. Gitu saudara. Kenapa ini terjadi saudara? Kenapa treatment kalau saya datang dan Pak Presiden datang ke rumah saudara itu berbeda? Pak Presiden itu akan lebih kita persiapkan dengan begitu rupa, kita akan mengikuti keinginannya si Pak Presiden datang, karena Pak Presiden itu adalah pribadi yang lebih mulia daripada saya dan juga saudara-saudara. Dan kalau kehadiran Presiden itu bisa mengubahkan kita, kita harus menyesuaikan dengan keinginannya beliau. Apalagi saya mau katakan, kehadiran Tuhan yang jauh lebih besar dari presiden manapun di dalam dunia ini, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara, saat kita ikut Tuhan, saudara, bukan keinginan kita yang matter. Bukan apa yang kita harapkan dari Tuhan yang matter, saudara. Tetapi yang penting, yang signifikan adalah apa yang Tuhan harapkan daripada kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kenapa itu penting, saudara? Dia raja, kita bukan. Dia mulia, kita tidak. Dan karena dia adalah pribadi yang mulia, dia pasti akan mengarahkan kita, saudara, untuk hidup bagi dirinya, saudara.
bukan untuk hidup bagi kita lagi. Dan pertanyaannya sekarang saudara, perubahan seperti apakah yang akan kita alami saat kemuliaan Tuhan datang ke dalam hidup kita? Kita masuk ke poin yang kedua. Kemuliaan Tuhan menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih berdosa daripada apa yang kita duga. Saudara, kita sudah melihat tadi di 3 ayat pertama apa yang terjadi saat Yesaya melihat kehadiran Tuhan yang begitu besar. Ada para malaikat serafim yang memuji Tuhan, kudus, 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 kudus. Ya, kita sudah melihat reaksi itu, tetapi pertanyaannya sekarang apa yang terjadi kepada Yesaya yang melihat kehadiran Tuhan itu datang, saudara, kemuliaan Tuhan. Menarik ya saudara, kalau di situ dikatakan bait Allah tergoncang, malaikat Tuhan, para serafim memuji Tuhan. Di ayat 5 dikatakan, Yesaya, seorang nabi, mengeluarkan satu kata ketika dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan menariknya kata ini dia katakan, celakalah aku. Atau dalam bahasa Ibraninya, kata ini bisa diartikan sebagai terkutuklah aku. Woe is me. Nah saudara, tidak asing kalau Yesaya adalah seorang nabi itu mengeluarkan kata-kata yang sifatnya adalah kutukan. Ya, karena memang ini adalah tugasnya. Tugas Nabi Yesaya itu adalah memberikan firman yang kata-katanya itu memberkati, atau memberikan firman yang kata-katanya akan mengutuki, terutama bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman, yang tidak mau menaati firman, saudara. Namun menariknya, kalau biasanya Yesaya mengucapkan itu kepada orang lain, ini dia ucapkan kepada dirinya sendiri. Terkutuklah aku. Dan kenapa begitu saudara? Perhatikan apa yang dia katakan di situ. Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Itu artinya saudara, saat Tuhan datang menghampiri Yesaya, di dalam segala kemuliaannya Nabi Yesaya menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Ya, dan Yesaya di sini bukan hanya menyadari kalau dia sudah melakukan perbuatan dosa tertentu saja di mata Tuhan, bukan karena dia menyadari, oh karena kemarin saya sudah bohong sama Tuhan, oh bukan dia menyadari, oh karena saya kemarin sudah marah-marah sama orang lain, sudah mencuri. Enggak saudara, tapi yang Yesaya sadari di sini adalah dia adalah orang yang sepenuhnya telah berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan Yesaya menyebut dirinya sebagai seorang yang najis bibir. Dan ini menarik saudara, kenapa? Karena ini berkaitan dengan panggilan Yesaya sebagai seorang nabi. Kenapa saudara? Ini menarik saudara, dia mengatakan dirinya najis bibir. Saudara, tugas nabi itu apa? Nabi itu punya tugas utama buat menyampaikan firman Tuhan. Dan apa yang dipakai seorang nabi untuk memberitakan firman Tuhan saudara? Bibirnya, mulutnya. Sehingga mulut itu bisa dikatakan sebagai hal terbaik yang dimiliki oleh seorang nabi. Bagian tubuh terbaik, aset terbaiknya dia saudara. Tapi Yesaya di sini bahkan mengatakan dirinya sebagai orang yang najis bibir. Yang artinya Yesaya menyadari bahwa dalam kemuliaan Tuhan, bahkan hal terbaik yang dimiliki dirinya itu pun telah tercemar oleh dosa. Dan tidak berkenan di mata Tuhan yang kudus, kudus, kudus. Yesaya juga berkata, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Mengungkapkan bagaimana Yesaya yang adalah seorang nabi, yang sebenarnya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain, itu dia mau mengatakan bahwa dirinya itu tidak terlihat berbeda berdosanya dengan orang-orang asing yang saat itu tidak lagi mau menyembah Tuhan yang benar saudara. Sehingga saudara, inilah yang terjadi. Inilah goncangan yang terjadi dalam kehidupan Yesaya dan juga kehidupan kita semua saudara. Saat kita berhadapan dengan Tuhan yang mulia, kita akan merasa diri kita sangat berdosa. Dan saudara, saya mau katakan memang sudah sewajarnya ini akan terjadi saudara, atau bahkan kita akan memiliki satu pengalaman yang traumatik, pengalaman yang mungkin menakutkan saat kita bertemu dengan pribadi yang lebih mulia daripada kita saudara. Misalnya saudara, saya kasih contoh. Katakan saudara berasal dari daerah. Dan selama saudara ada di daerah, dulu dari sekolah, SD, SMP, SMA, saudara tuh orang yang paling the best, ranking 1 terus di sekolah. Orang tua suka memuji saudara,
guru-guru sayang sama saudara dulu waktu sekolah, teman-teman kagum atas prestasi saudara. Dan karena kepintaran saudara, prestasi saudara, saudara kuliah diterima di universitas terbaik di Jakarta. Saudara pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta, dan akhirnya saat saudara ada di Jakarta, lagi kuliah di universitas terbaik di Jakarta, saudara yang tadinya berpikir saudara berprestasi, akan berpikir saudara jadi orang yang bodoh di situ. Kenapa saudara? Karena di universitas di Jakarta tersebut, saudara ketemu banyak orang yang kayak saudara. Bahkan yang lebih prestasinya daripada saudara. Lebih pintar, lebih cemerlang. Dan ini terjadi karena kenapa? Saudara ketemu orang-orang yang lebih mulia dari saudara. Kita sudah melihat di poin sebelumnya bahwa Tuhan tidak hanya lebih mulia, tetapi Tuhan adalah pribadi yang termulia. Tuhan sempurna dalam segala hal. Tidak berdosa, tidak ada kecacatan, tidak berubah dalam kebaikan, kekudusan, keadilan seperti yang tadi kita baca dalam Westminster, Katekismus Kecil Westminster pertanyaan 4. Jadi sangat wajar dan masuk akal saudara, kalau manusia itu melihat atau berada di dalam kemuliaan Tuhan, reaksinya adalah bukan wow, keren ya Tuhan, wow nyaman, wow indah. Tetapi reaksi yang natural yang harusnya terjadi itu adalah celaka aku. Aku sangat berbeda dan aku sangat tidak layak untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Dan dalam kehidupan kita sekarang saudara, kesadaran akan keberdosaan kita ini saudara, mungkin tidak akan terjadi seperti apa yang terjadi pada Yesaya. Kita nggak sadar akan dosa kita karena kita malam-malam tidur, terus mendapatkan mimpi dari Tuhan, terus bangun pagi kita jadi, oh no, aku berdosa. Enggak begitu ya saudara ya. Gimana sekarang saudara Tuhan menyatakan kemuliaan yang akan menggoncang kita dan menyadarkan keberdosaan kita? Seringkali saudara, pengalaman ini gak akan terjadi satu kali aja dalam kehidupan kita, tapi kesadaran ini akan terus berprogres. Sifatnya akan bertambah besar seiring dengan bertambah dalamnya pengenalan kita akan Tuhan. Yang kita alami misalnya saudara, ketika kita semakin kenal Tuhan, kita akan semakin mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan di situ otomatis kita akan melihat bahwa ternyata ada dosa-dosa yang mungkin dalam tanda kutip kelihatannya baru. Dosa-dosa yang mungkin akan kelihatannya mengagetkan kita saudara. Membuat kita menjadi gak nyaman, membuat kita jadi bergumul dengan sangat berat. Tapi itu sebenarnya adalah dosa yang selama ini ada. Hanya saja tertutup, gak kepikiran. Atau kita mungkin itu bukan hal yang berdosa sebelumnya, hal yang biasa-biasa saja. Tapi setelah kita kenal Tuhan dengan lebih dalam lagi, itu menjadi dosa yang ternyata dosa yang serius gitu loh di mata Tuhan dan di mata kita saudara. Saya kasih contoh gimana ini terjadi dalam pengalaman saya sendiri. Saudara, saya dulu orangnya suka minta maaf. Baik itu dalam kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil, atau buat hal yang mungkin kesannya tidak salah pun saya suka minta maaf saudara, saya orangnya dulu. Ini adalah kebiasaan saya dari kecil, kebiasaan saya dari dulu saudara, dan kedengarannya kayaknya ini kebiasaan yang bagus ya saudara ya. Ya suka minta maaf, kedengarannya rendah hati. Tapi sebetulnya saudara, saya baru menyadari 1 tahun terakhir ini, Tuhan menyadarkan bahwa ini adalah bukan sepenuhnya hal yang benar. Ada keberdosaan di sini, di mana saya seringkali jadi pakai kebiasaan saya minta maaf, karena saya tuh mau menyenangkan orang, people pleaser. Atau kalau saya benar-benar salah saudara, saya pakai minta maaf bukan untuk saya dengan tulus mau minta maaf, tapi saya pakai itu jadi senjata. Supaya apa saudara? Supaya orang yang bersalah supaya orang yang saya salahkan atau yang punya masalah sama saya itu gak nantinya menegur saya, mengkoreksi saya, atau bahkan menghakimi saya. Supaya udahlah masalahnya lewat begitu aja. Saya pakai senjatanya apa? Minta maaf. Dan saya sadari saudara, minta maaf saya itu bukan ungkapan kerendahan hati seperti yang Tuhan inginkan, tetapi seringkali malah menjadi senjata untuk menjaga pride-nya Davin. Dan ini keberdosaan yang saya baru sadari setahun yang lalu, saat saya seiring dengan pertumbuhan iman saya. Dan tebak bagaimana saya menyadari keberdosaan saya ini saudara. Bukan dari mimpi, bukan dari mujizat-mujizat tertentu, tapi saya sadari ini ketika ada satu rekan di dalam gereja yang pernah menegur saya tentang ini. Dan itulah teman-teman, saudara-saudara sekalian, bagaimana Tuhan menyadarkan keberdosaan kita. Dan itu artinya saudara,
kemuliaan Tuhan itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Itu seringkali dari sarana-sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ibadah di hari Minggu seperti ini, firman yang disampaikan, komunitas yang Tuhan berikan di tengah-tengah gereja ini, relasi yang terjalin di antara kita, bahkan mungkin dari percakapan atau teguran, dari nasihat yang diberikan, apakah itu dari penatua saudara, dari rekan-rekan saudara, leader saudara, istri saudara. Dan itulah kenapa saudara, saya katakan, karena kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui sarana-sarana anugerah ini saudara, keberdosaan kita pun juga akan terus dinyatakan saudara. Seiring kita bergereja dengan setia. Jadi saudara, jangan heran saudara, kalau ada momen-momennya kita merasa tidak nyaman saudara, saat kita berada di lingkungan gereja. Karena seringkali itu terjadi bukan semata-mata karena lingkungan kita yang tidak ideal atau tidak nyaman buat kita, tapi memang kita sendiri saudara yang menjadi ini perjalanan pertumbuhan kita yang akhirnya kita menyadari ada ketidaknyamanan dalam hati kita karena kita menyadari kita berdosa. Kita menyadari kita tidak layak di hadapan Tuhan saudara. Dan kesadaran akan dosa itu adalah bagian penting dalam perjalanan iman kita. Memang saudara seperti yang saya bilang, ini bukanlah hal yang nyaman untuk kita alami saudara. Melihat, menyadari kesalahan itu bukanlah hal yang mengenakan dalam hidup kita. Seringkali itu akan membuka lagi trauma kita, luka lama kita. Itu akan membuka kembali hal-hal yang memalukan yang selama ini saudara tidak mau ingat, yang selama ini saudara tidak mau lihat. Itu kembali terungkap lagi dalam hati kita. Akan tetapi saudara, kabar gembiranya, kemuliaan Tuhan tidak hanya akan menyatakan keberdosaan kita semata. Menyatakan keberdosaan itu bahkan saya katakan itu hanyalah langkah awal saudara. Dari apa yang Tuhan ingin kerjakan. Goncangan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kemuliaan Tuhan juga akan menyatakan anugerah yang jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Kita masuk ke poin yang terakhir, poin ketiga. Kemuliaan Tuhan menyatakan anugerah yang lebih indah dari yang kita harapkan. Saudara, meski saya melihat dosanya begitu besar, saat ia berjumpa dengan Tuhan yang kudus dalam segala kemuliaannya, namun kita tahu bersama saudara bahwa pengalaman ini tidak membuat saya akhirnya mundur menjalani panggilannya sebagai seorang nabi yang memberitakan firman Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat di ayat 8, di ayat penutup dari perikop yang kita renungkan hari ini, di situ kita justru melihat ada sebuah perubahan dalam pribadi Yesaya. Yang tadinya dia tidak berani memandang Tuhan. Yang tadinya dia berkata celaka aku, binasa aku. Saat di ayat 8 Tuhan berkata siapa yang akan aku utus. Dan siapa yang mau pergi untuk aku. Yesaya lantas berkata, dia meresponi, Tuhan ini aku, utuslah aku. Ada perubahan yang signifikan saudara. Dari penyesalan menjadi satu kepercayaan yang begitu besar saudara. Untuk Yesaya menjalani panggilan Tuhan. Dan menariknya saudara, saya nggak masukkan di dalam perikop kita hari ini, tapi kalau kita membaca kelanjutan dari pasal 6, dari ayat 9 sampai 13 di kitab Yesaya ini, kita akan melihat panggilan seperti apa yang Yesaya akan jalani dari Tuhan. Di mana di situ Tuhan jelas menegaskan bahwa Yesaya akan diutus untuk memberitakan firman, tetapi yang mendengar akan keras hatinya, yang mendengar akan menutup telinga mereka, dan mereka akan berat untuk melihat firman Tuhan. Dan kalau kita melihat perjalanan Nabi Yesaya di dalam Alkitab kita, Yesaya ini seringkali dikenal sebagai nabi yang tertolak. Karena tidak ada orang yang betul-betul mau mendengarkan firman yang dia bawa, saudara. Baru saja saudara beberapa minggu lalu ada film Mission Impossible di bioskop. Dan saya bisa katakan misi yang Yesaya ini emban, panggilan Tuhan kepada Yesaya ini adalah sebuah mission impossible. Misi yang mungkin di mata kita itu akan terlihat mustahil untuk kita bisa jalankan. Nah saudara, kalau saudara ada di posisi Yesaya waktu itu, dapat panggilan seperti ini, memberitakan firman tapi orang gak mau dengar, beritakan firman tapi orang ketika firman itu diberitakan hatinya lebih keras, saudara mau gak jalaninnya? Jujur saudara, keinginan hati saya sendiri berkata, saya akan sulit, bahkan saya nggak mau meresponi panggilan misi yang terlihat seperti misi yang mustahil ini saudara. Tapi menariknya,
Meski Yesaya sudah dengar panggilan yang Tuhan berikan bagi dirinya, misi yang mustahil ini, Yesaya tetap setia menghidupinya. Bahkan Yesaya menjadi salah satu nabi yang sampai detik ini saudara, cukup banyak kontribusinya. Di Alkitab kita sendiri, dia adalah nabi yang paling banyak menuliskan kitab saudara, menuliskan di dalam kitab Yesaya ada 66 pasal, paling banyak dari nabi-nabi lainnya saudara di dalam kitab-kitab nabi di Perjanjian Lama. Pertanyaannya apa yang bisa mengubahkan Yesaya dari seorang yang tadinya tidak layak menjadi seorang yang akhirnya mau menerima panggilan Tuhan yang mustahil dengan berani. Kita lihat apa yang terjadi di ayat 6, di ayat 5 dan di ayat 6 terutama saudara. Kita lihat di ayat 6, setelah Yesaya mengakui betapa besar dosanya di hadapan Tuhan saudara, firman Tuhan berkata di situ, setelah Yesaya mengakui betapa besar dosanya dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Saudara, di dalam bait suci, dalam bait Allah tempat Yesaya melihat kehadiran Tuhan, di situ terdapat mezbah ukupan dari emas. Ini mezbah saudara yang di awal saya ceritakan Raja Uzia itu mau memberikan persembahan gitu. Nah, di tempat Yesaya melihat Tuhan ada mezbah itu, dan karena mezbah itu tujuannya dipakai untuk membakar saudara, membakar korban, di situ ada bara api yang dipakai untuk membakar, bara yang panas. Nah, dikatakan di situ salah satu malaikat serafim mengambil bara yang panas, dan di ayat 7 dikatakan, ia meletakkan kepada mulutku. Mulut Yesaya yang dikatakan sebagai mulut yang najis bibir, tadi dikatakan saudara ya. Dan ini adalah penggambaran yang menarik. Kenapa saudara? Saya ingin kita melihat konteks yang lebih besar di dalam konteks Perjanjian Lama saudara. Tentang apa yang terjadi di sini. Saudara, kalau kita baca di kitab Imamat terutama, di situ diperkenalkan ada konsep yang membedakan antara hal yang najis dan hal yang tahir. Hal yang kita bisa bilang clean itu saya katakan terjemahkan sebagai tahir, atau unclean sebagai najis. Di mana ketahiran atau cleanness itu menggambarkan hal yang suci, yang berkenan di mata Tuhan, sedangkan yang najis itu menggambarkan sebaliknya, apa yang terpandang kotor, tidak layak dan tidak berkenan di mata Tuhan. Perbedaan ini saudara diberikan bisa jadi kepada benda-benda tertentu. Benda yang tahir itu biasanya dilihat dari fungsinya. Kalau fungsinya biasanya dipakai untuk menyembah Tuhan, ini benda yang suci. Kalau fungsinya dipakai untuk hal-hal yang kotor, itu adalah benda yang najis, dikatakan seperti ini. Perbedaan kondisi ini juga terlihat di dalam kondisi manusia. Manusia yang tahir itu dikatakan biasanya mereka yang telah mempersembahkan korban, sudah dibersihkan oleh air, dan yang manusia yang tidak tahir, manusia yang najis itu dikatakan seperti biasanya manusia yang terkena kusta, seperti Raja Uzia tadi, atau wanita yang pendarahan, atau mereka yang mendapatkan kutukan langsung dari para nabi, karena dosa-dosa mereka. Dan hukum Taurat kasih perintah satu hal yang jelas saudara, bahwa yang tahir itu nggak boleh bersentuhan sama yang najis. Kenapa? Karena jika yang tahir bersentuhan dengan yang najis, yang tahir akan menjadi najis. Jadi misalkan saudara ya, misalkan aja. Saya najis. Mimbar ini adalah mimbar yang tahir. Ya. Saya nggak boleh saudara menyentuh mimbar ini. Karena saat saya menyentuh mimbar ini akan menjadi najis. Kehilangan ketahirannya. Nah saudara, kalau kita melihat konsep tahir dan najis, saat ada bara menyentuh bibir Yesaya, bara di dalam mezbah ukupan itu adalah hal yang tahir. Karena kenapa? Itu adalah bagian dari mezbah yang tahir, yang dipakai untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sedangkan Yesaya tadi baru saja mengutuki dirinya sendiri. Artinya dia adalah orang yang najis menurut firman Tuhan. Dan seharusnya saudara yang terjadi adalah saat ada yang tahir menyentuh yang najis, bara itu menyentuh Yesaya, yang terjadi apa? Baranya harusnya menjadi najis. Karena yang najis bersentuhan dengan yang tahir. Tapi apa yang terjadi di ayat 7 dikatakan, setelah bara ini menyentuh bibir Yesaya dikatakan, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, kelihatan di sini yang terjadi malah sebaliknya.
bara yang tahir justru membuat Yesaya yang najis itu bisa kembali menjadi tahir karena kesalahan dan dosa-dosa Yesaya yang begitu besar telah diampuni. Kok bisa saudara? Sepertinya ini sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum yang Tuhan sudah nyatakan sebelumnya di hukum Taurat. Apa yang terjadi di sini? Apa yang spesial tentang bara ini saudara sehingga bara ini bisa menebus dan mengampuni semua dosa dan kesalahan dari Yesaya. Saudara, bara yang mengubahkan Yesaya menjadi tahir. Ini adalah bara yang sebetulnya menjadi simbol yang merujuk kepada seluruh berita firman yang Yesaya bagikan kepada bangsa Israel. Yang mengatakan bahwa meskipun kita telah begitu berdosa, kita telah terlihat najis dan tidak layak untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan, tetapi kita punya harapan untuk menjadi tahir. Karena hal yang paling tahir, pribadi yang tidak berdosa dan tidak bersalah, itu Tuhan Yesus yang kudus, 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 datang ke dalam dunia ini. Dia mengambil rupa seorang manusia yang berhasil hidup tahir tanpa dosa. Namun di dalam ketahirannya, Yesus dibuat menjadi najis untuk menanggung kutuk atas keberdosaan dan kesalahan kita. Sehingga dosa-dosa kita yang begitu besar dapat diampuni, dihapus karena bara yang sesungguhnya, yaitu Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, itu telah menyentuh hati kita sehingga kita menjadi tahir benar untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan di dalam Kristuslah, karya salib Kristus inilah saudara, adalah pernyataan kemuliaan Tuhan yang begitu rupa bagi kita semuanya. Perhatikan saudara apa yang terjadi. Kalau saudara lihat saat kemuliaan Tuhan datang di dalam kitab Yesaya, bergoyanglah ambang pintu bait suci. Apa yang terjadi saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Kitab Matius berkata pasal 27, saat Yesus mati di atas kayu salib, terjadi goncangan sekali lagi terhadap bait Allah. Tabir terbelah dua, bait Allah terbelah, batu terbelah saudara, yang menyatakan bahwa karya kematian Kristus itu adalah pernyataan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan secara penuh, sungguh-sungguh kepada dunia ini. Dan itu artinya bagi kita sekarang, hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup menyatakan kemuliaan Tuhan, itu adalah hidup di dalam seluruh karya penebusan Kristus. Bagaimana kita melihat Kristus, bagaimana kita melihat Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita, itu dengan kita merenungkan, mengingat, dan menghidupi Injil itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu artinya bagi kita sekarang saudara, hidup di dalam kemuliaan Tuhan itu adalah hidup dengan satu kesadaran, bahwa kita memang adalah orang-orang yang begitu berdosa lebih dari apa yang kita duga, tetapi di waktu yang sama kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, lebih dari apa yang kita harapkan. Ini adalah satu quotation dari Timothy Keller yang menyatakan inilah Injil bagi hidup kita. Dan hanya dengan kita melihat Injil, di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan bukan sebagai pengalaman yang tidak penting, atau kita tidak akan melihat Tuhan sebagai pengalaman yang traumatik, tetapi saat kita melihat Injil, kita akan melihat kemuliaan Tuhan menjadi harapan yang indah, bahkan lebih indah daripada apa yang kita harapkan saudara. Harapan bahwa kita dapat diubahkan dari dosa-dosa kita saudara. Harapan bahwa meskipun hidup kita sekarang tidak pasti, hidup kita merasa tidak aman, tetapi ada satu keamanan dan kepastian yang kita sudah miliki di dalam Tuhan. Harapan bagi gereja dan bagi kita semua untuk setia mau menjalankan panggilan Tuhan saudara. Meskipun itu akan dijalankan dengan sulit, meskipun panggilan Tuhan akan membuat gereja kita, diri kita jadi tidak populer saudara, namun kita bisa menjalaninya dengan sukacita karena kemuliaan Kristus yang indah akan memuaskan dan akan terus melekat di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kemuliaan-Mu telah datang di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan akan terus memenuhi hati kami Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa agar Kau terus menyatakan kemuliaan-Mu ini dalam setiap hati kami, dalam pribadi kami. Sadarkan terus keberdosaan kami, tetapi di waktu yang sama Tuhan kami meminta agar anugerah-Mu yang begitu besar, kemurahan-Mu yang telah menutupi sebesar-besarnya dosa kita, itu dapat juga kami alami dan kami renungkan, kami hidupi dalam kehidupan kami.
Nyatakan ini dalam komunitasmu, nyatakan ini dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, nyatakan ini Tuhan saat kita melayani-Mu Tuhan. Dan biarlah seluruh kehidupan ini seperti yang Kau janjikan kepada kami, itu untuk kemuliaan nama-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.